Selama lebih dari 1 dekade, kita menyaksikan silent killer ekonomi ini tumbuh subur di tengah masyarakat. Bisnis baju bekas impor yang dikenal sebagai thrifting ternyata hanyalah front dari operasi bisnis gelap triliunan rupiah yang telah berjalan lama dan sangat terstruktur. Ini bukan lagi soal pedagang kecil di pasar atau pinggir jalan. Ini adalah jaringan mafia impor ilegal yang menembus birokrasi, bermain di pelabuhan, dan bahkan menembus lintas negara. Setiap tahun, diperkirakan Rp5 - 7 triliun uang berputar dalam ekosistem impor baju ilegal ini. Kerugian negara bukan cuma dari pajak yang lenyap, tapi juga dari matinya sektor tekstil dalam negeri. 2 juta pekerja di industri garmen lokal kini terancam kehilangan penghidupan. Bayangkan, satu kontainer berisi rata-rata 700 bal pres pakaian bekas. Jika setiap bal pres dijual Rp4 juta, satu kontainer bernilai Rp2,8 miliar di pasar. Ratusan kontainer seperti ini masuk tiap bulan, baik lewat jalur resmi yang dimanipulasi, maupun lewat jalur tikus yang dikendalikan sindikat. Fakta mengejutkan datang dari investigasi lintas negara. Sebagian besar pakaian bekas ini tidak berasal langsung dari Eropa atau Amerika, melainkan melalui Malaysia sebagai negara transit. Di Malaysia, terdapat kawasan industri daur ulang tekstil yang menjadi pintu putar pakaian bekas global. Barang-barang dari negara maju disortir, dikemas ulang, dan diberi label baru, seperti donasi kemanusiaan atau recycle material. Namun di balik itu, sebagian besar justru dialihkan ke Indonesia secara ilegal. Kontainer yang seharusnya berisi bahan daur ulang tekstil tiba-tiba berubah isi di tengah perjalanan dan masuk ke pelabuhan Indonesia sebagai komoditas yang dilaporkan sah. Oknum di pelabuhan dan pejabat bea cukai tertentu diyakini ikut bermain dalam mekanisme ini, menandatangani dokumen yang sudah dipoles dengan tarif suap yang disesuaikan dengan nilai muatan. Rantai pasok mafia ini sangat rapi. 1. Pemasok internasional di Eropa atau AS melepas barang sisa dengan harga murah. 2. Broker Malaysia membeli, menyortir, dan memalsukan dokumen pengiriman. 3. Oknum pelabuhan Indonesia memberikan jalur hijau bagi kontainer tertentu. 4. Gudang distribusi domestik menimbun dan menyebarkan barang ke seluruh Indonesia. Hasil akhirnya, pasar kita dibanjiri barang murah produk lokal mati, dan mafia impor panen cuan. Di tengah kelamnya praktik ini, muncul nama yang mulai mengguncang status quo. Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa, ia tidak lagi melakukan penindakan seremonial seperti sebelumnya. Purbaya menarget aktor intelektual dan jaringan besar di balik bisnis haram ini. Langkahnya bukan basa-basi. 3 lapis sanksi diterapkan, denda maksimal, hukuman pidana, dan blacklist permanen bagi perusahaan yang terlibat. P. Cukai diperintahkan melakukan audit mendalam berbasis data digital dan finansial. Bukan hanya fisik barang. Sinergi TNI, Polri, dan Kejaksaan digerakkan untuk menjaga jalur rawan dan menindak pelaku suap di pelabuhan. Kali ini, targetnya bukan pedagang kecil tapi mereka yang mengatur arus uang, dokumen, dan keputusan di balik layar. Itulah yang membuat para mafia lama mulai ketakutan. Kenapa sulit diberantas? Jawabannya sederhana. Karena yang dilawan bukan hanya penyelundup, tapi juga kolaborasi kekuasaan. Laporan investigasi internal menunjukkan 2 pola utama. Pemalsuan dokumen. Kontainer bal press dicatat sebagai bahan daur ulang tekstil. Commitment swap. Jalur hijau diberikan pada kontainer tertentu dengan tarif khusus. Dana dari praktik ini diyakini mengalir ke jaringan politik dan birokrasi, menciptakan perlindungan sistemik yang membuat pelarangan impor pakaian bekas terasa tumpul. Setiap kali pejabat keras muncul pula narasi tandingan bahwa kebijakan ini menyengsarakan rakyat kecil. Padahal dalangnya adalah mafia lama yang menyamarkan kepentingan ekonomi gelap dengan kedok sosial. Tak bisa dipungkiri, ribuan pedagang kecil ikut terimbas dari kebijakan pelarangan ini. Namun Purbaya memilih jalur 2 langkah. Transisi produk, membantu pedagang kecil beralih ke produk lokal lewat akses bahan baku dan modal kerja. Penindakan selektif, fokus pada importir besar dan sindikat lintas negara, bukan pedagang kecil. Tujuan strategi ini jelas, memutus suplai dari hulu, agar pasar ilegal dihilir mati perlahan tanpa harus menindas rakyat kecil. Langkah Purbaya ini adalah babak baru dalam perang ekonomi Indonesia. Ia melawan kekuatan lama yang telah mengakar selama puluhan tahun, dengan jaringan lintas batas dan dukungan politik di belakangnya. Namun, ancamannya juga nyata. Mafia lama pasti akan melakukan counterattack melalui hukum, tekanan politik,
atau serangan narasi publik. Kemenangan Purbaya bukan sekadar soal penegakan hukum, tapi soal kedaulatan ekonomi bangsa. Selama ini, pakaian bekas ilegal dari luar negeri menjadi simbol bahwa ekonomi kita masih dikendalikan oleh pasar luar dan kekuatan bayangan di dalam negeri. Jika operasi ini berhasil dituntaskan, itu bukan hanya membersihkan pelabuhan tapi mengembalikan harga diri industri nasional. Namun pertanyaannya, apakah Purbaya sanggup menjaga konsistensi perang ini? Atau mafia lama akan kembali dengan wajah baru lebih rapi, lebih licik, dan lebih kuat dari sebelumnya?